Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nindi Armelia Putri, NIM 2105368 dari jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint mengenai sistem komputer dan pengantar pemrograman. Pokok-pokok materi yang akan kita bahas pada kali ini yang pertama ada sistem komputer, yang kedua pengantar program komputer dan algoritma program, yang ketiga ada cara menuliskan algoritma. Materi 1, sistem komputer. Komputer pertama kali ditemukan oleh Charles Babbage. Ia adalah seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris. Nah, pendapat beberapa ahli juga mendefinisikan mengenai pengertian dari komputer. Yang pertama ada Robert H. Bismer, yang kedua ada William Sawyer, yang ketiga ada Donald Alexander, yang keempat ada Hamaker dan kawan-kawan, dan yang kelima ada Jogianto. Jika saya bisa menarik kesimpulan dari pengertian komputer itu sendiri, bahwasannya komputer adalah sistem, alat, atau perangkat yang bisa menginput atau mengoutput data yang biasa digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia itu sendiri. Oke, kita lanjut ke fungsional komputer saat ini. Nah, apa saja sih fungsi-fungsi komputer? Yang pertama, komputer itu menjadi alat bantu administrasi. Yang kedua, komputer menjadi alat bantu komunikasi. Yang ketiga, komputer menjadi alat bantu multimedia. Yang keempat, komputer menjadi alat bantu pengendali sistem industri. Yang kelima, komputer menjadi alat bantu produksi entertainment. Dan yang keenam, komputer menjadi alat bantu periksa kesehatan, serta komputer menjadi alat bantu kendali perang. Nah, selain ini, banyak lagi fungsi-fungsi komputer. Kita lanjutkan ke generasi komputer. Nah, generasi komputer ini ada 5 generasi. Yang pertama, ada generasi pertama disebut dengan tabung vakum. Itu dibentuk dan digunakan pada tahun 1946. Yang generasi kedua disebut dengan generasi transistor. Nah, generasi ini sudah mulai mengalami perubahan yang cukup kecil. Ini digunakan pada tahun 1959 hingga 1965. Selanjutnya, generasi ketiga disebut dengan generasi ketiga pertama kali dikembangkan oleh Jack Kilby. Generasi keempat disebut dengan mikroprosesor. Pertama kali dibuat oleh IBM pada tahun 1971. Selanjutnya generasi kelima yang kita gunakan saat ini atau generasi AL ditandai dengan munculnya smartphone, tablet, dan netbook. Nah, ini adalah contoh gambar dari 5 generasi komputer. Nah, seperti yang kita saksikan, gambar 1 ini merupakan tabung vakum. Bentuknya cukup besar. Nah, ketika kita ingin menggunakan komputer pada generasi pertama ini, itu cukup sulit untuk menggunakan serta mengeluarkan biaya yang cukup besar. Nah, ini merupakan generasi kedua. Generasi kedua, transistornya sudah mulai mengalami perubahan, sudah diperkecil. Nah, kita lanjut ke generasi yang ketiga. Generasi ketiga ini bentuknya hampir sama seperti generasi saat ini. Transistornya sudah mulai mengecil, sudah banyak sekali pembaruan-pembaruan yang dilakukan. Serta ini merupakan generasi keempat. Dan ini generasi kelima, seperti yang kita gunakan pada saat ini. Kita lanjut ke sistem komputer. Supaya komputer dapat digunakan untuk mengolah data, maka harus berbentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem komputer. Nah, apa saja sih komponen-komponen sistem komputer itu sendiri? Yang pertama itu ada hardware. Hardware ini merupakan perangkat keras. Yang kedua ada software. Software merupakan perangkat lunak. Dan yang ketiga ada brainware. Brainware itu pengguna. Oke, di sini kita akan menjelaskan yang pertama ada perangkat keras atau hardware. Perangkat keras adalah peralatan fisik komputer itu sendiri. Nah, peralatan fisiknya seperti mouse, printer, terus ada keyboard, ada monitor,
ada CPU, terus ada power supply, RAM, dan shortcut. Yang selanjutnya ada perangkat lunak. Perangkat lunak disebut dengan software. Nah, apa itu perangkat lunak? Perangkat lunak adalah program yang berisi perintah-perintah untuk melakukan proses tertentu. Nah, contohnya seperti apa? Nah, ini ada perangkat lunak aplikasi dan ada perangkat lunak sistem. Contoh perangkat lunak aplikasi itu seperti Windows, Microsoft Word, Office, Google. Nah, selanjutnya ada brainware. Apa sih brainware itu? Brainware itu adalah manusia yang terlibat di dalam pengoperasian komputer. Nah, seperti saya yang mengoperasikan komputer pada saat ini, itu disebut dengan brainware, orang yang menggunakan komputer itu sendiri. Oke, lanjut ke arsitektur komputer. Nah, di arsitektur komputer yang pertama ada input device, output, ada ports, ada CPU, dan memori. Apa sih itu input device? Nah, input itu artinya memasukkan data ke dalam komputer itu sendiri. Apa yang kita masukkan? Nah, yang dimasukkan itu berupa gambar, video, atau teks. Nah, selanjutnya ada output device. Apa itu output? Output itu sesuatu yang kita input dan menghasilkan atau mengeluarkan, itu disebut dengan output, sesuatu yang dikeluarkan. Apa yang dikeluarkan? Contohnya ketika kita menghasilkan gambar, kita bisa melihatnya di monitor. Ketika kita mengirimkan suara, kita bisa mendengarkannya melalui speaker. Nah, oke, lanjut ke bagian-bagian komputer. Nah, bisa kita lihat di sini ada bagian-bagian komputer, ada speaker, ada monitor layarnya, terus ada CD/DVD drive, ada sistem unit, ada printer, ada hardware, ada flash memory card reader, ada floppy disk drive, terus ada mouse-nya, ada CD atau DVD disk, terus ada keyboard, ada floppy disk, dan ada mikrofon. Ini merupakan bagian-bagian dari komputer. Oke, lanjut. Nah, ini juga merupakan bagian-bagian dari komputer, ada casingnya, prosesor, ada DVD, ada keyboard, dan masih banyak lagi. Oke, kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu mengenai sistem bilangan di komputer. Jadi, sistem bilangan di komputer itu sendiri terbagi menjadi 4. Nah, apa saja itu? Yang pertama ada bilangan desimal, ada bilangan biner, ada bilangan oktal, dan bilangan heksadesimal. Oke, kita di sini akan mengenalkan mengenai bilangan-bilangan itu sendiri. Apa sih bilangan desimal itu? Bilangan desimal itu bilangan yang dimulai dari angka 0 sampai 9. Jumlahnya itu ada 10. Dia berbasis dari 10. Nah, bilangan desimal basisnya 10. Dimulai dari angka 0 sampai 9. Bukan dari angka 1, tapi dimulainya dari angka 0. Itu disebut dengan bilangan desimal. Nah, ini contohnya. Selanjutnya, bilangan biner. Apa sih bilangan biner itu? Bilangan biner itu adalah bilangan yang berbasis 2. Kok berbasis 2? Karena di bilangan biner hanya terdapat angka 0 dan angka 1. Ini contoh dari bilangan-bilangan biner. Selanjutnya ada bilangan oktal. Bilangan oktal itu adalah bilangan yang berbasis 8. Nah, dimulai dari angka 0 sampai seterusnya. Itu bilangan oktal. Terus ada bilangan heksadesimal. Apa itu bilangan heksadesimal? Ini diambil dari kata desimal. Kita ingat kembali bahwasannya desimal itu dimulai dari angka 0 sampai 9. Nah, dari angka heksadesimal itu sisanya dilanjutkan menggunakan huruf kapital. Nanti kita akan pelajari di slide selanjutnya. Oke, kita masuk ke konversi bilangan desimal ke sistem bilangan biner. Bilangan desimal, bilangan yang berbasis 10 ke bilangan biner, bilangan yang berbasis 2. Nah, bagaimana cara mengkonversikannya? Ini merupakan contohnya bilangan desimal 125. Ini bilangan desimal, terus dikonversi. Oke, kita akan membahas tentang konversi bilangan desimal ke sistem bilangan biner.
Nah, sekali lagi saya ingatkan bilangan desimal itu bilangan yang berbasis 10, sedangkan bilangan biner itu adalah bilangan yang berbasis 2. Nah, di sini ada contoh soal, bilangan desimal 125 konversikan menjadi bilangan biner. Ini hasilnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana bisa mendapatkan hasil dari angka 111101. Yang pertama, itu 125, ini merupakan dari soalnya. 125 dibagi 2. Kenapa 2? Karena bilangan biner itu sendiri basisnya 2. Nah, jadi 125 kita bagi dengan 2, hasilnya 62, sisanya 1. Selanjutnya, hasil ini kita bagi kembali dengan 2. 62 kita bagi dengan 2, hasilnya 31, sisanya 0. Nah, kenapa sisanya 0? Karena 31 dikali dengan 2 itu hasilnya 62 pas, tidak ada sisa. Nah, selanjutnya hasil dari 31 kita bagi lagi dengan 2, mendapatkan hasil 15, sisanya 1. Terus 15 dibagi 2, hasilnya 7, sisanya 1. 7 dibagi 2, hasilnya 3, sisanya 1. Dan 3 dibagi 2, hasilnya 1, sisanya 1. Nah, untuk mendapatkan bilangan biner, itu kita ambil dari jumlah sisanya. Karena bilangan biner adalah bilangan yang berbasis 2, karena memiliki angka 0 dan angka 1. Nah, dari sisanya ini kita ambil sehingga membentuk suatu bilangan biner. Jadi, bilangan desimal 125 sama dengan, kita ambilnya dari ujung, 1111101 biner. Nah, ini merupakan hasil dari 125 desimal. Oke, lanjut. Konversi bilangan biner ke sistem bilangan desimal. Nah, ini seperti contoh tadi, hanya saja angkanya berubah menjadi 105. 105 dibagi 2, sisanya 1. 52 dibagi 2, sisanya 0. Dan sampai seterusnya. Sehingga mendapatkan angka 1101001. Angkanya itu diambil dari angka paling bawah ya, bukan dari angka teratas. Diambil dari angka bawah sehingga menghasilkan bilangan biner. Selanjutnya, konversi bilangan biner ke bilangan desimal. Konversikan bilangan biner 1101001 biner ke bilangan desimal. Nah, caranya yang pertama itu kita hitung dulu jumlah digit dari soal itu. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7 digit. Karena bilangan desimal dimulai dari angka 0, maka akhirannya itu 6. Karena 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu ada 7 digit. Jadi kita ambil dari 1 ini merupakan dari soal 1 dikali 2. 2 ini merupakan basis dari bilangan biner yaitu 2. Terus 6 ini didapat dari mana? Didapat dari digit. Digit tadi angka tertingginya 7 digit dimulai dari 0 itu 6. Nah, selanjutnya ditambah 1 dikali 2 digit. Pangkatnya itu 5. 1 ini diambil dari soal, terus 0 juga diambil dari soal, sampai seterusnya dikalikan dengan 2, karena dia merupakan konversi bilangan biner, dan ini, pangkatnya ini, dari ujung jika kita lihat, dia berurutan dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jumlahnya itu ada 7 digit, sesuai dengan soal, jumlahnya 7 digit. Kenapa bukan angka 7 di sini? Karena kita mulainya dari angka 0, bukan dari angka 1. Kalau dimulai dari angka 1, penghitungan digitnya maka pangkatnya akan menjadi 7. Oke, ini hasilnya kita jumlahkan. 1 dikali 2 pangkat 6, 2 pangkat 6, 64 dikali 1, 64. Selanjutnya menghasilkan 32 ditambah 0 ditambah 8 ditambah 0 ditambah 1 menghasilkan 105 desimal. Desimal ini menunjukkan basisnya 10 berarti dia desimal. Jika di sini 2 berarti dia biner. Tapi kalau biner tidak memiliki angka 5 karena biner hanya terdiri dari angka 1 dan angka 0 saja. Oke, lanjut. Konversi bilangan biner ke sistem bilangan oktal. Nah, apa itu bilangan oktal?
di depan tadi saya sudah jelaskan di slide bilangan, bahwasannya bilangan oktal itu adalah bilangan yang berbasis angka 8. Dan bilangan biner adalah bilangan yang berbasis angka 2. Nah, cara mengkonversikannya itu sama, hanya saja kita ganti basisnya menjadi angka 8. 256 ini merupakan soal kita bagi dengan 8 karena dia kita konversikan ke bilangan oktal. 256 dibagi 8 hasilnya 32, sisanya 0. 32 dibagi 8 hasilnya 4, sisanya 0. 4 dibagi 8 itu habis. Ini hasilnya jadi hasil konversi bilangan desimal 256 desimal ke bilangan biner adalah 400. Saya ingatkan kembali bahwa pengambilan jumlahnya untuk kebilangan itu diambil dari paling bawah, bukan paling atas. Jadi dari 400 oktal. Oktal basisnya 8. Nah, selanjutnya konversi bilangan biner ke bilangan desimal. Nah, ini soalnya 248 oktal. 245 oktal konversikan ke bilangan desimal. Ini sepertinya konversi bilangan oktal ya, bukan biner. Jadi, 2 diambil dari angka 2 dikali 8, 8 itu bilangan oktalnya, 2 merupakan jumlah digitnya ada 3, dimulai dari angka 0, maka angka tertingginya yaitu 2. Selanjutnya 4, 4 itu soalnya dikali 8, 8 dari bilangan oktal, terus 1, setelah 2, 1, setelah 1 itu 0, sampai seterusnya. Terus kita cari hasilnya, 2 dikali 6, 4, 128, 4 dikali 8, 32, 5 dikali 1, 5, dan hasilnya itu 165 desimal. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini konversikan bilangan biner ke sistem bilangan heksadesimal. Saya ingatkan kembali apa itu bilangan heksadesimal. Jadi, bilangan heksadesimal itu diambil dari kata desimal. Ingat, desimal itu dimulai dari angka 0 sampai angka 9. Jadi, jumlah bilangan heksadesimal itu basisnya 16. Bagaimana untuk penulisan angka selanjutnya? Kan desimal dimulainya dari angka 0 sampai 9. Jadi, untuk penulisan angka selanjutnya yang dimulai dari angka 10 sampai 15 itu menggunakan huruf kapital. Nah, ini contohnya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus dilanjutkan menggunakan huruf kapital. A ini berarti 10, B 11, C 12, D 13, E 14, dan F 15. Kita masuk ke contoh soal. Ingat bagaimana cara mengetahuinya bahwa ini merupakan contoh bilangan soal heksadesimal. Cara mengetahuinya yaitu dari basisnya, bahwa basis bilangan heksadesimal yaitu 16. Nah, 10 ini tadi basis bilangan desimal. Oke, lanjut ke 7A9F heksadesimal, konversikan ke bilangan desimal. Oke, 7. 7 dikali 16, 16 itu basis dari bilangan heksadesimal. 3 ini adalah jumlah digitnya. Jumlah digitnya ada 4. Karena dimulai dari 0, maka digit terakhir yaitu 3. 0, 1, 2, 3, ada 4 digit. Nah, ini jumlahnya. Terus selanjutnya, A. A sama dengan 10. Kita ingat kembali bahwasannya bilangan desimal itu sampai 9, terus untuk melanjutkan angka selanjutnya itu menggunakan huruf kapital, berarti A 10, B 11, C 12, dan seterusnya. A sama dengan 10, berarti kita ambil 10 dikali 16 pangkat 2. Karena di atas pangkat 3, maka selanjutnya pangkat 2. Nah, seterusnya seperti itu. Selanjutnya yaitu F sama dengan 15 dikali 16, ini merupakan basis dari bilangan heksadesimal, pangkatnya 0, karena ini berurutan ya dari atas 3, 2, 1, 0. Dan hasilnya itu 15 dikali 16 pangkat 0 sama dengan 15. Oke, ini jumlahnya. Setelah kita jumlahkan, maka kita akan mendapatkan nilai dalam desimalnya,
yaitu 31.391 atau 31391. Jadi, konversi bilangan biner ke sistem bilangan heksadesimal yang ini 7A9F heksadesimal sama dengan 31391 desimal. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini kita sudah memasuki dari fungsi software secara umum. Nah, apa saja sih fungsi-fungsi software secara umum? Yang pertama, software itu fungsinya untuk menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan-kebutuhan komputer yang akan dibagi lagi menjadi sistem operasi atau hanya sistem pendukung. Selanjutnya, mengatur berbagai hardware agar dapat bekerja secara bersama-sama. Nah, kembali saya ingatkan, apa saja sih yang termasuk di hardware itu? Hardware itu perangkat keras yang termasuknya itu ada monitor, ada mouse, ada keyboard, ada CPU. Nah, itu hardware-nya. Terus selanjutnya ada sebagai penghubung antara software yang lain dengan hardware. Jadi software itu adalah perangkat lunak, perangkat-perangkat yang terdapat di dalam komputer. Ada perangkat sistem dan ada perangkat aplikasi. Contoh perangkat aplikasi seperti Google, YouTube. Nah, seperti itu. Lanjut ke sebagai penerjemah software lain dalam instruksi ke dalam bahasa mesin, sehingga dapat diterima oleh hardware. Dan selanjutnya sebagai pengidentifikasian program. Jadi ini merupakan fungsi-fungsi software secara umum. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu ada perangkat lunak sistem. Jadi ada bahasa pemrograman, ada sistem operasi, ada utility. Jadi ini merupakan perangkat sistem. Ada Windows, Linux, ada Windows Phone, ada BlackBerry, Android, iOS, dan lain-lain. Oke, selanjutnya ke perangkat lunak aplikasi. Nah, tadi di slide sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang perangkat lunak sistem. Ada Windows, ada lain-lain. Selanjutnya ini ada perangkat lunak aplikasi. Nah, ini merupakan perangkat lunak aplikasi. Contohnya ada YouTube, Google Docs, Gmail, Google Drive. Oke, potong. Ada Google Drive. Nah, di sini perangkat lunak aplikasi yang pertama ada perangkat lunak perusahaan, terus ada perangkat lunak infrastruktur, dan ada perangkat lunak informasi kerja, ada perangkat lunak media dan hiburan, selanjutnya ada perangkat lunak pendidikan, dan perangkat lunak pengemban media, serta perangkat lunak rekayasa produk. Sebenarnya masih banyak perangkat-perangkat lunak yang lainnya, tetapi ini yang bisa saya jelaskan. Oke. Nah, demikianlah presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian atau pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.